Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Jemaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Arba'in Nawawiyah di hadis yang keempat, yang mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini mengisahkan bagaimana penciptaan seorang manusia dalam 3 fase, yang mana diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, penciptaan manusia dalam kurang lebih 7 fase. Itu sudah kita bahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah 120 hari sebuah janin, Allah mengirimkan ataupun mengutus kepada janin tersebut malaikat untuk menetapkan 4 hal. Bikat birizkihi, menetapkan rezekinya, wa ajalihi, menetapkan kapan datangnya ajalnya, wa amalihi, dan menetapkan amalannya, dan menetapkan baginya apakah dia akan menjadi orang yang bahagia ataupun orang yang syaqi, orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk qasam ataupun bersumpah. Karena dilarang bagi seorang muslim bersumpah kepada selain Allah. Bahkan kepada, mungkin kalau masa zaman dahulu ada yang bersumpah dengan demi Nabi Muhammad ataupun demi malaikat ataupun demi Ka'bah. Kan mungkin ada seperti itu. Nah, hal tersebut tidak boleh. Bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Khaliq, kepada pencipta saja. Tidak boleh kita bersumpah terhadap makhluknya. Itu tidak boleh. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, Allah Subhanahu wa taala terserah Allah Subhanahu wa taala mau menggunakan apa? Menggunakan makhluknya biasanya. Maka banyak kita dapati dalam surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi wa duhaha. Contohnya was-sama'i wat-thariq, itu adalah bentuk sumpah. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai makhluk tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai memulainya dengan sebuah qasam, sebuah sumpah, untuk mentakkid, demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, sepanjang hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga. Ngibadahi rajin, sholatnya rajin, zakatnya rajin, semuanya rajin ibadah ahli surganya. Faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Akan tapi di akhir hayatnya, padahal tinggal sejengkal lagi, ibaratnya niku tinggal kepleset niku pun masuk surga. Tapi kok ternyata di akhir hayatnya niki, di akhir ajalnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, fayadkhulaha, dan ternyata dia masuk dalam neraka. Sebaliknya, ada kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang di antara kita, di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk ahli neraka. Sepanjang hidupnya yang ada dia hanya berbuat dosa. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan neraka, ibaratnya tinggal satu dhira', itu satu hasta. Saking dekatnya, bentar lagi mati pasti masuk neraka. Akan tapi apa? Faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Tetapi catatan takdirnya niku dia harus menjadi penduduk surga. Akhirnya sebelum dia mati pun dia masuk ke dalam surga. Kemudian ini Rasulullah SAW di dalam hadis lain pernah menjelaskan,
Rasulullah menjelaskan seperti itu, bahwasanya semuanya itu sudah ditetapkan, ya. Kita semua akan masuk ke dalam surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis lain, ya, 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, Allah itu yang pertama kali menciptakan adalah apa? Al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Ya. Kemudian pena ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan si pena ini mengatakan uktub, tulislah wahai pena. Kata penanya, wa ma aktub. Apa yang saya tulis wahai Allah? Kemudian Allah mengatakan uktub huwa kaid. Tulislah segala hal dari penciptaan sekarang sampai akhir zaman. Ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah ditetapkan semua. Nah, ini pernah menjadi suatu hal yang dipertanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kalau semuanya sudah ditetapkan, ya, afala namkuthu ala a'malina wa nada'ul amal? Kalau semuanya sudah ditetapkan, wahai Rasulullah, ya sudahlah, kita pasrah saja. Ya. Ibaratnya pun kita mengamalkan ibadah sebanyak mungkin, kalau memang kita takdirnya ahli neraka, ya masuk neraka. Kan ngoten niku. Ya. Itu pernah ditanyakan para sahabat. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya sudahlah ya Rasulullah, bukankah kita tinggalkan saja amalan kita, ya kita sudah tawakal, pasrah. Okay. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Lakukanlah amal soleh, lakukanlah beramallah, karena apa? Fakullu muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada suatu hal ia diciptakan. Maksudnya pun apa? Ya, semakin kita banyak melakukan amal soleh, ya, ini salah satu tanda bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar berjalan kepada amal-amal soleh, amalannya ahli surga. Dan semoga kita dijadikan dari orang penduduk ahli surga. Ya. Segala sesuatu itu dimudahkan. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang mau bermaksiat, ya, itu juga dimudahkan. Ya, mau umpamine, ya, mau beli miras, padahal di sini nggak ada yang jual miras. Lah kok tiba-tiba ada yang lihat WA, wonten share-sharean dijual miras. Ini kan muyassarun lima khuliqalah, dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu penjelasan Rasulullah tentang untuk apa? Padahal sudah ditetapkan segala sesuatunya. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang hampir sama dengan hadis ini, dikatakan wa inna ahadakum wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga fima yabdu linnas, akan tapi itu yang nampak pada hadapan manusia. Maksudnya pun apa? Dia beramal tapi untuk apa? Agar dilihat oleh manusia, mboten ikhlas. Dan itu dilakukan seumur hidupnya. Wal iyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi seorang yang seperti itu. Maka perlu sekali ikhlas. Ya, kata Rasulullah seperti itu. Ya. Ada orang yang dia beramal seumur hidupnya, amal soleh, tapi niatnya pun agar dilihat oleh manusia. Ya. Kemudian di hadisnya itu dilanjutkan wa huwa min ahlin nar, pada dasarnya dia adalah penduduk neraka. Ya. Dan ada pula yang sebaliknya. Ya. Seperti itu. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya pun ya, kita karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebaik mungkin, sebanyak mungkin beramal untuk amalan soleh, karena itu ya minimal itulah tanda kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tandanya kita semakin banyak beramal soleh, ya, dan harus senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini ingin menekankan pentingnya meminta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak ditunjukkan dalam lembaran-lembaran sejarah bagaimana orang-orang yang awal hidupnya bertabur keimanan, di akhir hayatnya masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah
sahabat Rasulullah dulunya, ya, yang namanya Ubaidillah bin Jahsy. Ya. Dia adalah salah satu orang penduduk Makkah yang dia hijrah ke Habasyah, ya. Habasyah niku daerah Afrika. Hijrahnya sampai 2 kali. Hijrah niku amalan sih termasuk amalan berat. Tidak semuanya bisa, kecuali orang yang imannya luar biasa. Karena dia harus meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Pindah ke tempat yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Ya. Ya. Dia harus meninggalkan, siap dengan segala konsekuensi yang ada. Dia tinggalkan Mekah, kemudian pindah ke Habasyah. Ya. Akan tapi kecintaannya minum khamr menjadikan dia menjadi Nasrani lagi di sana. Mati dalam keadaan Nasrani. Ya. Mati dalam keadaan masih suka minum khamr, minuman keras. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh orang yang beramal amalan ahli surga, akan tapi di akhir hayatnya menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah. Ada juga sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan pada zaman itu ada seorang muadzin, tukang adzan niki. Tukang adzan yang sedang adzan di tempat yang tinggi. Zaman dulu kalau adzan niku minggah teng menara tertinggi. Makanya masjid-masjid di Timur Tengah kalau mungkin sekarang kita lihat banyak menara tinggi. Itu karena pada zaman dahulu digunakan untuk adzan. Ketika adzan zaman dahulu naik ke tempat yang tinggi, pas lagi adzan niki muadzin. Yang bisa dikatakan orang yang termasuk orang yang soleh sekali. Kenapa? Karena dia pasti menyempatkan waktunya sebelum orang lain siap untuk sholat, dia sudah siap. Kan ngoten niku. Ya. Dia naik ke tempat yang tinggi, adzan, dari tempat yang tinggi itu dia melihat ada seorang wanita yang cantik sekali di bawah. Melihat, terpesona, dia langsung suka lihat perempuan ini. Dengan gentle dia turun nemui perempuan tersebut, saya suka sama kamu, saya mau nikah sama kamu. Nah, ini gentle. Nah, turun ketemu langsung kata perempuannya napa? Nggak bisa, saya nggak bisa nerima kamu. Lah kenapa kok nggak bisa? Karena kamu muslim, saya Nasrani, kata perempuan tadi. Loh, karena si muadzinnya ini sudah cinta, dia masih mendesak. Lalu gimana biar saya bisa sama kamu? Ya sudah, kalau gitu kamu ikut saya masuk Nasrani, saya nikah sama kamu. Betul, ternyata si muadzin niki masuk Nasrani. Kenapa? Insyaallah tidak. Oke, insyaallah. Nah, ini mengisahkan pada zaman dulu ada ngoten, nggih. Setelah masuk Nasrani nikah, nggih. Pada hari di mana dia menikah, belum sempat mencampuri istrinya, dia kebetulan ada keperluan naik ke atas rumah, jatuh mati. Belum sempat mencampuri wanita yang membuatnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum bisa menikmati hal yang membuatnya keluar dari agama Allah, tapi dia sudah menjadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Okay. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya juga sudah menyebutkan bagaimana orang-orang yang dulunya orang yang penuh dengan dosa, tapi dengan taubat yang sungguh-sungguh dia menjadi orang penduduk ahli surga. Salah satunya apa yang paling terkenal dan mungkin sudah kita sering dengar di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan apa? Seorang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia datang kepada ahli ibadah, saya bisa tobat enggak? Kata ahli ibadah niki napa? Enggak bisa. Kamu sudah kebanyakan membunuh orang. Kata ahli ibadahnya, wah, nanggung. Niki pengen tobat kok malah mboten angsal. Sisan. Ya, genep 100. Genep 100. Akhirnya dia datang lagi, jalan lagi karena sudah niat tobat betul niat tobat niki. Tenanan tobatnya. Dia datang lagi kepada seorang yang dikatakan ahli ilmu. Tadi ahli ibadah, sekarang ahli ilmu. Kemudian dia bertanya, apakah saya bisa tobat? Saya sudah membunuh 100 orang. Bisa. Allah itu Ghafur, Maha penerima taubat. Ya. Kata ahli ilmu ini apa? Pergilah kamu dari tempat itu, karena kamu tinggal di tempat yang penuh dengan
maksiat, penuh dengan orang-orang yang sukanya membunuh, maka kamu akan ikut. Nah, ini pentingnya sebuah lingkungan. Nah, akhirnya disuruh pindah, kamu datanglah ke tempat ini dan ini. Di tengah perjalanan dia meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Mereka berselisih. Lah ini jatah saya, kata malaikat rahmat. Karena dia sudah tobat. Kata malaikat adab, "Nunda, ini udah kebanyakan dosa. Ini jatah saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 1 malaikat lagi menjadi hakim. Kalian itu ngapain? Ribut apa? Ya. Nah, ini orang bingung. Maksudnya orang ini yang mati ini mau dibawa siapa? Akhirnya oleh malaikat tadi yang terakhir, yang ketiga niki berkata, ukur sajalah, diukur, dia lebih dekat kemana? Kemudian setelah diukur, dia lebih dekat ke tempat taubatnya 1 shibrun. Shibrun niku pinten? Sak niki, sak jengkal. Kemudian kata malaikat yang ketiga, ya sudah, ini jatahmu wahai malaikat rahmat, karena orang ini sudah lebih dekat kepada tempat taubatnya. Ini hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu lagi sahabat, yang ini diceritakan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat yang dari riwayat namanya Usyairim min Bani Ashhal. Namanya Usyairim, dia dari Bani Ashhal. Ya. Ketika saat itu dia salah satu orang yang paling benci terhadap Islam, paling benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Semua kaumnya Bani Ashhal niku, masuk Islam semua kecuali dia. Saking bencinya dia terhadap Islam. Lah akhir-akhir niku kok dia semakin kayaknya kok saya sendirian, dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia ada kepikiran masuk Islam. Akhirnya pada saatnya dia pun masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian setelah syahadat dia bertanya kepada para sahabat, saya mau sholat. Kata para sahabat yang lain, sekarang belum waktunya sholat. Nah, terus saya harus ngapain? Yuk ikut berangkat bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah di medan perang. Pada saat berperang tersebut dia langsung meninggal dalam kondisi syahid. Sahabat niki rame membicarakan si Usyairim niki. Ya, kata Abu Hurairah dari belakang mengatakan, inilah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah menceritakan kisahnya, karena pada saat itu juga belum datang pada saat itu. Ya. Ini kata Abu Hurairah, inilah salah satu orang yang keningnya belum pernah bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi sudah masuk surga. Enak nggih ngoten niku. Nah, tapi siapa yang menjamin amalan kita bisa seperti itu? Nah, makanya pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa sedikit pun, sedetik pun untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penting sekali hidayah niku. Maka kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Penting sekali. Karena tidak ada yang menjamin kita itu, iman kita itu selalu di atas terus, tidak ada. Kita dijamin akan selalu berada dalam ketaatan terus, itu tidak ada yang bisa jamin. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah niku juga seperti itu, selalu disuruh Allah untuk meminta hidayah, minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang tidak tahu dijamin surga napa mboten, Rasulullah niku pun jamin surga, tapi masih disuruh untuk minta hidayah. Dan ini maka kita harus senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin seberapa jauh ataupun seberapa lama kita bertahan dalam hidayah. Tapi kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menguatkan. Karena alhamdulillah kita berada dalam lingkungan yang bisa mendukung dalam beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi tanya jawab ini atau hanya satu arah gitu? Sementara satu arah nggih. Satu arah nggih. Menawi bila nanti ada kesempatan mungkin habis maghrib khusus minggu sekali nggih, tidak ada masalah insyaallah. Ngoten nggih.
Kalau untuk pagi khusus nggih, ya khusus. Nggih. Ngaten nggih, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan innamal amal bil khawatim. Ya, amalan seorang itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Ya, maka kita harus membiasakan diri untuk beramal amal soleh hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.